Saya peserta PPG Angkatan 4 Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika. Hari ini Senin, tanggal 6 Desember 2021. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Adapun nomor peserta PPG saya 2015010829917. Nomor NIM PPG saya 2110596. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersiap. Sebelum masuk ke ruangan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kelas 7K, kita belajar di lab. Silakan masuk ke labnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Bapak ingatkan terlebih dahulu untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, ya. Tadi kita sudah juga mencuci tangan dengan hand sanitizer dan suhu kalian juga sudah kita cek semua, ya. Namun untuk kenyamanan kita belajar, Bapak mohon izin untuk melepas masker Bapak, ya, supaya suaranya jelas, ya. Oke. Ya, silakan. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Ya, Ajwal ada Ajwal? Ya, Ajwal. Sehat ya Ajwal, ya? Oke. Bima, ada Bima, ya? Oke. Cherry ada? Oke. Kemudian Lisa. Saya, Pak. Lisa ada. Moja. Ya, Moja. Moja kemarin ulang tahun ya, Moja, ya? Iya, Pak. Oke, selamat ulang tahun ya Moja, ya. Semoga panjang umur dan sukses selalu. Kemudian Naya. Naya ada, ya. Nini ada, ya. Noval. Noval baru ulang tahunnya nanti hari Sabtu, ya. Iya. Jangan lupa, ya. Nanti teman-teman ini semua diundang nih sama Noval. Ya. Hari Sabtu kita dapat undangan di depan. Itu di KFC, ya. Kita makan-makan di sana. Ratu. Ada Ratu? Iya, Ratu. Kemudian ada Sarah. Ya. Oke, Sarah ada. Sultan. Oke, ada Ratu, ada Sultan. Ini sepasang, ya. Ada Juwita. Juwita hadir? Oke, Juwita punya dede bayi baru, ya, Juwita, ya. Oke, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan, ya. Oke, kita tambah satu lagi, ya. Semoga dede bayinya sehat, ya. Oke, semuanya bahagia di hari ini, ya. Iya. Ada yang sedang sedikit nggak ada? Iya. Semuanya ceria, ya. Ya, hari ini kita harus ceria. Baik. Kemarin ada yang masih ingat, ya? Materi kita apa nih? Tentang kemarin itu adalah perangkat lunak. Ya. Masih ingat, ya? Perangkat lunak. Nah, ini kelanjutan dari materi kemarin. Yaitu Bapak nanti akan menerangkan tentang perangkat keras komputer. Ya, perangkat keras ya, perangkat. Ya, berapa? Oh, saya nggak mau menemukan ini. Oh iya, Novel menemukan ini. Iya. Apa nih? Ini seperti besi, ya. Seperti besi. Di sininya ada kayak garis-garisnya. Coba lihat, cerita. Ya, ada garis-garisnya tuh. Ya, kelihatan ya? Dari kejauhan kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Ada garis-garisnya kayak gini ya? Tuh. Kayaknya ini nanti dimasukkan nih. Lah, kayak ada penguncinya. Ini apa ya namanya, ya? Coba nanti kita pelajari ini. Nanti kita lihat, ya. Apa sih sebetulnya ini? Kita identifikasi apa ini? Sebetulnya alat apa gitu? Ya. Ya. Bapak, Ya. saya juga nemu ini. Oh, Ceri juga ada di mejanya. Oh, Ceri. Oh, Ceri menemukan ini. Ini apa ya? Ini ada kabelnya. Coba kita lihat, ya. Ada kabelnya. Di sini ada kabelnya. Kemudian ini ada untuk tempat memasukkan. Nah, ini mungkin ada pasangannya nanti. Ada pasangannya. Ya. Di sini ada kipasnya. Nah, kipas. Ini untuk pendingin. Ya. Ini apa ya? Di sini juga ada kabel on off-nya. Iya. Iya. Pak Kanza juga Oh, menemukan. Kanza juga ada menemukan. Apa nih Kanza?
Oh iya, kalau kaca seperti ini di mejanya. Ini seperti tempat sesuatu ya. Nah, tempat CD nih, sepertinya. Ya, ini ada tombol on off-nya. Ya, ini untuk mengeluarkan, mungkin untuk memasukkannya. Ya, kemudian ini berwarna hitam, tuh ya, jelas ya. Tapi tetap di belakangnya ada tempat kabelnya, kabelnya, gitu ya. Itu lengkap ya. Oke, ini sudah berapa nih? Oh, ada di meja ya? Iya. Ya, oke ya. Kira-kira, ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Ini apa ya? Pak, saya Sultan Pak. Iya? Kayaknya itu alat komputer deh. Oh, alat komputer. Kasih pros buat Sultan. Alat komputer. Benar sekali. Ya, ini alat komputer. Kemarin kakak kelas kalian itu praktek. Ya, ini kan ada di meja ya. Ada di meja atau di meja? Ya, Sultan ya ditemukan di meja semua ya. Berantakan Pak. Ini kemarin itu kakak-kakak kelas kalian praktek. Cuman ya, karena kan mau ujian jadi buru-buru. Ya, buru-buru. Akhirnya ya mungkin tidak sempat. Ya, sudah dibongkar, tidak sempat melakukannya lagi. Seperti itu ya. Ini yang tadi ya sudah Bapak kasih tahu, ini bentuknya apa? Sebetulnya apa sih ini? Nah, ini semua berkaitan ya dengan komputer. Ya. Nah, coba sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Ya, semuanya lihat ke fokus ya. Sebelumnya ya, ini materi kita yang hardware komputer, kemudian kompetensi dasar kita mengenal memfungsikan perangkat keras serta sistem operasi dan aplikasi. Indikatornya mengidentifikasi hardware, kemudian menjelaskan fungsi dari setiap perangkat input. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Menjelaskan pengertian perangkat keras, menyebutkan namanya, kemudian membedakan jenisnya. Nah, ini Bapak punya permasalahan. Nah, ada permasalahan apa sih? Perbedaan dari gambar berikut. Ya. Perbedaan dari ya. Ya. Apa perbedaannya? Kalau laptop lebih simpel. Kalau laptop lebih simpel. Coba lihat. Ini begitu dia mau ya laptop langsung. Pak, mau saya berpikir. Dia berpikir, Pak, kalau laptop lebih simpel. Betul nggak lebih simpel? Betul. Kasih plus. Laptop lebih simpel. Nah, ini yang di depan Pak Hendar. Ini laptop Bapak ya. Laptop. Simpel nggak? Simpel. Masuk nggak ke dalam tas Bapak? Masuk. Ke dalam tas Pak Hendar masuk. Tas Bapak dan Ibu Guru juga masuk. Ya. Dibawa kemana-mana bisa? Bisa. Kalau PC? Nggak bisa. Masa Pak Hendar bawa masukin ke tas? Masuk ke tasnya? Nggak bisa. Ya. Dan perlu kalian ketahui, komputer-komputer di sini ini sudah mengalami perkembangan. Ya. Zaman dulu komputer besar, sebesar ruangan ini. Ya, mungkin RAM-nya sudah di lemari, ya, kemudian harddisknya nanti itu sangat besar. Tapi kemudian menjadi kecil, ya, jadilah seperti sekarang ada laptop, ya, ada PC. Kebayang kalau misalnya komputer kalian sebesar ruangan ini, ya. Kelas 7K, tolong besok membawa komputer, Bang. Ini jalan di SMP Sumber nih, jalan di Sartika dari Gunung Flores sampai sini macet. Kenapa? Kalian pakai mobil truk untuk ngangkut komputer, tidak? Cuma karena berkembang, akhirnya ya jadi kecil. Jadilah seperti saat ini. Paham ya? Oke. Ada lagi nggak yang berpendapat perbedaannya? Pak, Ya. Sultan Pak. Ya, Kalau gimana? PC itu harus dirakit. Kalau PC harus dirakit, kasih pas buat Sultan. Kalau PC harus dirakit, betul. Nah, ini mari dia, Pak Hendra sudah bongkar ya. Sudah, saya ambilkan dulu. Ini, kalau PC harus dirakit. Ini penjelasannya. Bagus sekali jawaban dari Sultan. Sultan sudah berpikir tingkat tinggi. Ya, kalau misalnya PC mau dirakit, kalau laptop kan langsung Pak. Nah ini kemarin ternyata ini yang dibongkar oleh kakak-kakak kalian. Sini ada RAM. Mana tadi? Nah ini random access memory. Semuanya menempel pada motherboard di sini. Makanya di sini tadi ada tempatnya. Ya, nempel di sini. Kemudian ada tempat CD. Siapa nih tadi yang menemukan nih? Kan saya ya.
Nah, di sini tempat CD. Masuk. Ini nanti kabelnya nempel lagi. Kemana? Ke motherboard. Kemudian ada yang menemukan ini. Apa nih? Hard disk. Di mana adanya? Di sini. Nyambung lagi ke dalam. Masuk ke motherboard. Jadi semuanya terkoneksi semua ke motherboard. Motherboard ibu. Mother itu ibu ya. Board itu papan. Jadi papan ibu ya. Nah, semuanya ibunya papan. Maksudnya di sini adalah pusatnya ya. Pusatnya. Kemudian ada lagi yang menemukan. Siapa tadi yang menemukan? Cherry ya? Cherry. Nah, ini power supply di sini. Nah, ini yang dilepas kelihatan. Ini adalah sumbernya, listriknya. Kira-kira kalau misalnya nggak ada ini bisa nggak? Nggak bisa, akan mati. Ya. Jadi semuanya fungsinya sudah jelas. Oh, ini power supply untuk menyuplai aliran listrik ke dalam PC. Ya. Kemudian ini RAM, menyimpan data. Ya. RAM, random access memory di sini. Ya, nah masih ingat. Kadang-kadang kalian latah, ya. Pak, ini namanya CPU. Padahal ini adalah casing atau box. Nah, ini terjadi miskonsepsi, pemahaman yang keliru, ya. Yang namanya CPU atau Central Processing Unit atau terjadi proses pemrosesan itu di sini. Namanya prosesor, itu namanya CPU. Paham ya? Kalau ini adalah box CPU. Oke. Tuh penjelasannya. Sebelum Bapak lanjut, ada lagi tidak? Ya. Sarah, kalau laptop bisa dilipat, betul tidak? Betul, kasih plus, Sarah. Laptop bisa dilipat. Nah ini, banyak kalau mau pulang nanti di laptopnya dilipat ya, Sarah ya. Lebih praktis. Kalau PC bisa dilipat tidak? Tidak bisa. Kalau PC ya sudah seadanya, ya tidak simpel. Ya. Makanya kalau PC itu ya adanya di lab kita. Tidak ada guru membawa PC di tasnya, nggak ada. Karena memang dia peruntukannya untuk di lab kalau PC. Paham sampai sini ya? Oke, nah alat-alat tadi yang Bapak jelaskan, yang terdapat di sini juga ada ya. Ini ada monitor, kemudian ini apa namanya? Mouse, ya. Kemudian ada, ini apa? Keyboard, bukan mouse. Nah, kalau mouse yang mana? Ini. Nah, kalian nggak ngantuk ya? Tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Ada buat kalian ya. Ini mouse, ini keyboard, ini monitor. Ya, jadi alat-alat ini tergolong ke dalam hardware semua. Paham ya? Nah, kemudian tadi ini ada hard disk. Kemudian ini ada apa ini? CD-ROM, tempat CD. Bisa dibuka dan bisa ditutup. Ya. Kemudian ada RAM, random access memory. Kemudian ada ini, apa ini? Power supply. Nah, sebetulnya bagian-bagian tadi itu dibagi-bagi. Nah, nanti Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok. Harusnya 4, cuman Bapak menjadi 3 kelompok aja. Yang pertama, nanti golongkan alat-alat ini ke dalam alat masukan atau input device. Yang pertama ada input device. Nanti kelompok ini input device, ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, kemudian nanti ada gambar-gambarnya di situ sama dengan yang tadi kalian kalian tahu ya. Oh, ini bentuknya monitor, ini keyboard kan gitu ya. Itu golongkan ke dalam input device untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 nanti golongkan ke dalam output device atau perangkat keluaran. Apa saja nih yang termasuk perangkat keluaran yang ada di gambar? Nanti Bapak kasihkan LKPD-nya, ada gambarnya sama dengan yang ada di lab. Kemudian yang ketiga, ya, itu adalah storage device atau media penyimpanan. Itu kelompok 3. Nanti apa saja yang termasuk ke dalam storage device. Paham sampai sini? Sebetulnya ada satu lagi, yaitu adalah alat pemrosesan, proses device. Cuman karena kelompoknya 3, ya itu, dan itu proses device itu cuman ini ya, sedikit ya, yaitu adalah apa? Central Processing Unit. Oke, sekarang silahkan kalian duduknya berkelompok ya. Kelompok 1 bisa ke sini, kelompok 2 silahkan. Ya, kelompok 1 Bapak bagikan LKPD-nya ya. Oke. Kelompok 2 Bapak bagikan LKPD-nya ya. Silahkan kalian dari gambar-gambar yang ada di LKPD tersebut digolongkan. Ya, kelompok 1 golongkan,
Nah, itu kan ada gambar-gambarnya. Silakan. Kelompok 1 itu adalah yang tergolong ke dalam input device. Nah, itu ada gambar-gambarnya. Silakan digolongkan yang termasuk ke dalam input device. Kemudian kelompok 2 yang tergolong ke dalam apa tadi? Output device. Saya silakan digolongkan yang tergolong ke dalam output device. Ya. Apa saja output device? Silakan apa saja yang tergolong ke dalam output device. Silakan kalian diskusi, ya. Kemudian yang ketiga ya, adalah yang tergolong ke dalam apa tadi? Storage device atau alat penyimpanan. Silakan diskusi. Apakah RAM termasuk ke storage atau mouse itu termasuk ke storage? Ya, atau hard disk itu termasuk ke storage device? Silakan. Kalian boleh mengeluarkan pendapat kalian ya. Bebas, kalian bebas berpendapat. Kalau RAM itu Nanti Bapak kasih waktu 15 menit ini ya. Nanti masing-masing dari kalian satu orang untuk membacakannya. Ayo, ketua kelompoknya ya, untuk membacakannya satu orang. Ya. Awas tentukan. Awas tentukan. Ya. Kalian harus punya alasan yang kuat. Kenapa alat itu tergolong ke dalam input device? Kenapa alat itu tergolong ke dalam output device? Ya. Ya. Kenapa alat itu tergolong ke dalam storage device? Ya. Oke ya. Ayo kelompok 1. Ayo, apakah printer masuk nggak ke input printer? Atau tidak masuk? Ayo, silakan. Monitor masuk kemana? Monitor masuk ke output atau ke input? Output. Ayo, kenapa? Karena dia mengeluarkan ya? Ya. Bagus, silakan. Kelompok 3, storage device. Storage device. Apa saja storage device? Ya, CD masuk ke storage device? Iya, karena dia menyimpan, ya. Menyimpan. Hard disk ya, hard disk. Kalau mouse masuk nggak mouse? Nah, ayo, kalau mouse masuknya kemana? Silakan golongkan. Ya, tinggal satu kelompok lagi. Kita tunggu. Sudah? Kelompok 1 sudah. Oke. Coba semuanya nanti setiap kelompok harus diwakili, ya. Kelompok 1 yang membacakannya siapa? Iya. Kelompok 2 bareng-bareng. Kelompok 2 bacanya bareng-bareng. Gak apa-apa. Kelompok 3 Ilham. Kita mulai dulu ya dari kelompok 1. Silakan yang tergolong ke dalam input device. yang pertama ada keyboard. Yang pertama adalah keyboard. Betul nggak kira-kira ya? Ya. Yang kedua Yang kedua ada scanner, scanner. Yang ketiga joystick, joystick. Yang keempat mouse. Yang kelima mikrofon, mikrofon. Ada lagi? kamera. Kamera. Coba kita lihat ya. Jawabannya sama tidak? Ah, sebentar. Kita lihat ya. Atau ada pendapat lain? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Iya, gimana? Iya. Kenapa mic itu masuknya ke apa input device gitu? Nah, pertanyaan yang bagus. Plus untuk Juwita. Mic. Coba, ada yang tahu tidak? Kenapa mic masuknya ke input device? Bapak, Ya. karena mic menampung suara. Oke, karena mic itu menampung suara. Ya. Jadi memasukkan suara. Ya, Juwita ya. Mic itu ya, kalau kita ngomong kan tes 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu kan berarti input. Ya, input. Makanya masuk ke input. Ya, Juwita ya. Nah, ada lagi yang mau bertanyakan? Coba kita lihat jawaban dari kelompok 1 ya. Kita lihat semuanya melihat ke Infocus ke depan ya. Oke, yang pertama tadi adalah keyboard, ini ya. Oke, betul ya, keyboard. Kenapa keyboard termasuk ke dalam input device? Nah, ini keyboardnya nih ya. Wah, susah. Keyboard kenapa termasuk ke dalam input device? Ini keyboard, ya. Ketika kalian mengetikkan, misalnya
SMP Negeri 1 Sumber mengetikkan. Nah, keyboard itu masuk ke dalam CPU. Mana CPU-nya tadi? CPU yang sudah dibuka. Oke ini ya. Masuk ke dalam CPU. Input dari keyboard masuk ke sini. Ini berarti alat pemrosesan di dalam, yaitu prosesor. Kemudian dikeluarkan, misalnya berupa di monitor atau di sini alat keluaran. Makanya nampak SMP Negeri 1 Sumber. Berarti keyboard adalah input device. Prosesor, alat pemrosesan. Monitor, output device. Jadi betul ya. Kemudian yang kedua adalah mouse. Betul nggak? Tadi ada mouse ya? Oke, mouse. Yang kedua adalah mouse. Mouse pun sama. Ya, ini mouse. Ya, digerakkan. Ketika digerakkan, nah ini Pak Hendro gerakan mouse-nya nih. Ya. Bergerak misalnya. Ini nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya di program lain terlihat mouse-nya. Ya, itu adalah input diproses kemudian output. Paham ya? Kemudian setelah mouse ada joystick. Nah, tahu joystick ya? Yang pemain game Sultan. Pemain game yang Sultan ya? Iya. Nah, kalau ini digerakkan, misalnya ini ke kiri ke kanan, apa yang terjadi? Ya, mobil ini bisa belok ke kiri, bisa belok ke kanan. Betul ya? Gitu. Kemudian berarti itu termasuk ke dalam input device. Kemudian yang keempat, apa nih? Scanner. Nah, foto printer masuk ke scanner. Nah, di sini scanner tadinya ada ya. Scanner atau di printer yang sudah ada scanner masuk. Berarti itu input diproses lewat proses. Kemudian akan di print. Printer adalah output device. Berarti betul, scan itu masuknya ke dalam input device. Yang kelima nah ini mic. Tadi yang dijawab oleh Juwita, yang ditanyakan oleh Juwita, jawab oleh ini. Mic itu termasuk ke dalam input device. Betul nggak? Ya, karena kemudian masuk ke proses ya, diproses di CPU, kemudian di-outputkan di speaker. Kemudian yang keenam adalah kamera. Kamera ya input. Kalian sedang belajar direkam ya kayak gini. Sekarang, seperti sekarang. Kemudian diproses di komputer nanti. Kemudian dikeluarkan di monitor. Oh iya, oh itu lagi pembelajaran. Paham ya? Berarti betul semua. Plus, kasih plus buat kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Ya, silakan 3. Yang pertama ada RAM. Ya. Yang kedua ada flash disk. Secara device, yang pertama ada RAM. Kemudian yang kedua Flash disk. flash disk. Yang ketiga Ada CD. ada CD. Terus Yang keempat hard disk. hard disk. Sebelum Pak Hendra tayangkan nih, ada yang mau apa bertanya? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Coba kita lihat ya. Betul tidak? Jawabannya ada nggak termasuk ya? Oke. Ya. Yang pertama ada RAM. Mana RAM? Nih. Ada RAM. Betul ya? Kemudian yang kedua ada hard disk. RAM, media penyimpan data. Ya. RAM, kemudian hard disk juga media penyimpan data. Betul ya? Betul. Kemudian ada flash disk. Nah, yang sedang Bapak pakai. Kemudian yang keempat ada CD. Nah, ini tempatnya. CD-nya betul, media penyimpan data. Berarti kelompok 3 juga betul semua. Kasih plus buat kelompok. Ya. Nah, sekarang kita akan adakan quiz. Tapi sebelum quiz, kita ice breaking dulu. Ya, ini kalian nampaknya sudah lelah. Ya, sudah lelah. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita akan ice breaking ya. Jadi, jangan lupa, sebentar lagi kita camping. Tanggal berapa? 11 kita camping. Nanti Kak Hendar ya. Kak Hendar juga akan hadir pasti. Ya, karena kakak pengguna pramuka. Kak Hendar ingin tepuk pramuka 2 kali. Tepuk pramuka. Kemudian untuk apa lagi yang sudah bisa ya? Taci paparara. Oke, saya. Siap? 1, 2, 3. Taci paparera hendi bersuk. Taci paparera hendi bersuk. Taci paparera hendi bersuk. Taci paparera hendi bersuk. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduknya kembali ke tempat semula. Baik.
persiapkan handphonenya ya. Seperti biasa, Bapak akan memberikan soal di Sokratif. Ya, Sokratifnya dibuka dulu. Silakan. Bapak sudah aktifkan Sokratif Bapak. Ya. Ya. Ada beberapa soal di sana. Silakan masuk. Ya. Nanti yang paling besar akan Bapak berikan bonus. Ya, hadiah berupa uang. Nanti uangnya ditabung ya. Uangnya ditabung. Silakan dilihat dan dikerjakan. Oke, sudah ada beberapa orang yang masuk ya. Sudah tampil ya, karya. Sudah selesai semua? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi, oke, tunggu ya. Masih ada yang belum, tunggu. Nanti akan Bapak umumkan di akhir, ya. Siapa yang paling besar akan mendapatkan hadiah dari Pak Hendar. Hadiahnya nanti, ya. Setelah di akhir kegiatan pembelajaran. Sudah semua? Oke. Semuanya tutup. Semuanya tidak ada yang curang ya. Semuanya HP-nya ditutup kembali. Sekarang Bapak akan memberikan kalian bonus. Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya. Nanti kalian akan mendapatkan poin 10. Ya. Caranya angkat tangan biasa, sebutkan nama anak. Paham ya? Oke, semuanya konsentrasi. Ya. Tergolong ke dalam apakah aku? Nih, tergolong ke dalam apakah aku? Ini alatnya nanti Bapak yang pegang ya. Input device. Awas, ulangi. Tergolong ke dalam apakah? Alat yang akan Bapak tunjukkan kepada kalian. Input device, output device, storage device, atau pemrosesan. Coba. Ulangi, maksudnya bareng, nggak kelihatan. Ya. Siapa? Harus semangat semuanya ya. Oke, ulangi. Termasuk ke dalam apakah? Alat yang Bapak keluarkan. Input device, output device, media penyimpanan, atau alat pemrosesan. Ini, meja. Siapa? Oke. Siapa? Namanya? Nisa. Ini RAM. Termasuk ke apa? Storage device. Betul. Oke, kasih plus buat Nisa. Oke, saya catat dulu ya. Storage device. Bisa ya, storage device. Kedua, ya, tergolong ke dalam apakah? Input device, process device, storage device, atau output device. Alat yang ditunjukkan oleh Bapak. Siapa nih? Oke, Juda. Nah, apa nih? Ayo. Storage, input, atau output? Storage, atau apa? Ini storage device, betul ya? Oke, kasih plus buat Juda. Juda 10 poin. Semuanya sudah paham ya? 60 poin keluar untuk kalian. Oke. Bagaimana pembelajaran kalian ini? Menyenangkan ya? Kasih plus dulu buat kita semua. Kemudian selanjutnya, ya, kita lihat ya, Bapak akan coba merefleksikan ya. Oke, semuanya perhatikan. Ya, perhatikan semuanya ke depan. Ini adalah materi kita hardware komputer. Tadi yang kita sudah bahas ya. Bapak akan coba terangkan kembali, merefleksikan. Tadi dari mulai kalian ada permasalahan yaitu mengenai komputer, ya. Perbedaan antara komputer dengan laptop. Dari situ kalian tahu alat-alatnya yang ada di laptop ini. Ada
monitor, ada apa aja coba? Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada RAM, ada apa lagi? Di sini ada printer, ada focus, ada apa lagi? Scanner dan lain-lain. Ya, itu adalah termasuk dalam perangkat keras komputer. Nah, ini pembelajaran kita ya. Kompetensi dasarnya tadi mengenal, memfungsikan perangkat keras serta sistem operasi ya. Sudah Bapak tadi ya sudah kita bahas ya. Tujuannya ini, kemudian, nah ini permasalahan tadi ya. Yang pertama adalah perangkat keras komputer. Hardware yang pertama adalah input device. Ya, kita lihat. Nah, input device itu tadi yang kelompok 1 ya, yang kelompok 1. Namun sebelumnya kita kembali ke materi sebelumnya ya, yaitu Bapak pernah menerangkan tentang proses dalam komputer. Jadi ada input, ya, ada proses, ada output. Nah ini, perhatikan, ya. Ini input pada saat Bapak terangkan pada saat Bapak akan mengcopy, ya. Jadi prinsip dalam komputer itu hampir sama, ya. Input, nah ini input. Pada saat Bapak memasukkan copy, menuangkan, berarti kita melakukan input, betul nggak? Di komputer pada saat kita ketik itu input, kemudian diproses. Nah, kalau di copy, kalau Pak Hendra bikin copy, diproses, diaduk-aduk, berarti dia sedang diproses. Kalau di komputer diprosesnya di mana tadi? Di CPU, ya, kita ya, Central Processing Unit. Kemudian di-outputkan, outputnya berupa monitor ditampilkan. Nah, ini sudah diaduk, ya, kemudian jadi. Nah, ini hasilnya. Kalau copy, jadi mirip ya prosesnya. Ada input, ada proses, ada output. 3 apa tadi? Input, kemudian proses, kemudian output. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian ini input device. Nah, input device, jadi input masuk. Sebetulnya apa sih input device itu? Perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Ini namanya input device. Ya, paham ya? Nah, kita refleksikan nih. Tadi udah bagus ya, udah tahu semua ya. Kalian mencari sendiri, menemukan sendiri, menyimpulkan sendiri. Bapak coba merefleksikan sekarang, ya, menyimpulkan. Ya, sekali lagi, perangkat yang menyimpan hasil pengolahan data pada komputer adalah storage device. Coba kita lihat alatnya ada apa saja. Ya. Yang pertama adalah RAM, menyimpan data. Penyimpanan data sementara itu RAM ya. Ya, RAM. Random access memory. Mana tadi RAM itu? Nih, RAM. Ya. Sekarang Bapak tanya sekarang. Kalau misalnya komputer tidak ada RAM-nya bisa berfungsi tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah media penyimpan data sementara pada saat kita mengetik di komputer atau pada saat kita melakukan proses pengolahan data. Nih. Jadi kalau dicabut kira-kira berfungsi tidak? Tidak akan berfungsi. Yang kedua, hard disk. Kalau komputer Pak Hendra nggak ada hard disknya, bisa berfungsi tidak? Nggak akan bisa. Nyimpan datanya di mana? Nggak akan bisa. Ya, jadi hard disk itu adalah media penyimpanan data. Kemudian yang ketiga, flash disk. Nah ini Pak Hendra sedang menggunakan flash disk. Ya. Media penyimpanan data? Iya, media penyimpanan data. Kemudian yang keempat adalah CD. CD ini juga adalah media penyimpanan data. Coba sekarang Pak Hendra mau bertanya. Dari ketiga komponen tadi, dari keempat komponen tadi, yang pertama input device, yang kedua apa? Proses device, yang ketiga output device, yang keempat storage device. Apakah bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya? Bisa tidak? Nggak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Ayo, ada nggak? Kita ada. Ada yang bisa jawab tadi. Ya. Oh, kalau misalnya dicabut aja salah satunya nggak akan berfungsi, komputer berfungsi. Paham ya? Salah satu proses itu tidak akan sempurna. Karena tadi ada input, ada proses, dan ada output. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, ini tujuan pembelajaran kita ya, dapat menjelaskan bagian-bagian tentang keras. Tadi sudah kalian menyampaikannya. Kemudian kesimpulannya. Jadi
Kalau pertemuan kemarin kita membahas software, sekarang ini hardware. Pertemuan yang akan datang baru kita bahas program aplikasi, ya. Nah ini kalian semangat nih, nanti tambah semangat ya kalau belajar program aplikasi. Hardware adalah perangkat keras komputer yang nampak fisik dapat diraba. Nah, coba sekarang kalian di depan kalian ada apa tuh? Monitor diraba. Kena nggak? Nampak nggak? Nampak. Berarti monitor termasuk ke dalam hardware. Hardware tadi dibagi, ada input device, ada output device, ada storage device, ada media penyimpanan. Paham ya? Tapi semuanya termasuk ke dalam hardware, ya. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat keras hardware dapat dikelompokkan menjadi yang pertama input device. Tadi, ya. Ada monitor, ada apa lagi? Mouse, keyboard, dan lain-lain. Kemudian perangkat proses, tadi, ya. CPU, Central Processing Unit. Kemudian ada perangkat keluaran output, ada monitor, ada apa lagi? Banyak ya, ada monitor, ada printer, ada proyektor. Kemudian yang keempat perangkat penyimpanan storage device. Ada apa tadi? RAM, hard disk. Paham semua ya? Oke, kalian sudah mengerti? Ya. Oke, kalau gitu sama-sama kita akhiri ya pertemuan kali ini. Tapi Bapak sudah berjanji tadi yang sokratifnya paling besar akan Bapak kasih bonus ya. Bonusnya berupa uang. Ya, silakan kalian berdoa dulu. Berdoa untuk siapa nih yang paling besar. Ya, nanti kalau sudah baru akhiri kita berdoa untuk siapa yang paling besar nilainya ya. Oke, akan mendapatkan bonus dari Pak Indar. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa ya? Sultan atau siapa? Ya. Bapak tidak tahu tampilkan di sini ya. Bapak tampilkan di sini saja. Ya, iya. Yang paling besar adalah dengan skor 98. Seri, kasih kelas buat Seri. Mana Seri? Mana Seri? Nah, ya, ini 50. Uangnya ditabung, ya. Karena dengan ditabung nanti kita bisa apa? Menyimpan untuk masa depan. Paham ya? Oke, kasih kelas buat kita semua. Sebelum Bapak tutup pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada. Ingat, materi selanjutnya adalah apa? Program aplikasi komputer. Ya. Silakan LKPD-nya belum dikumpulkan ya tadi ya? Kumpulkan dulu. Ya, silakan. Silakan nanti kalian jangan lupa ya. Sebentar lagi kalian akan ujian, banyak menghafal. Setelah ujian kita camping sama-sama. Bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan ya? Sekali lagi kasih aplaus buat kita semua. Ya, silakan saya Bersinar yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara